Sudah, Bayu, istirahat saja dulu malam ini. Ketika itulah terdengar teriakan bulenya dari dapur, lalu suara panci yang terlempar ke lantai. Ketiga yang lain terkejut dan segera beranjak dari ruang tamu ke dapur. Bule masih pasi, menyandarkan dirinya di dinding dapur. Di tangannya ada wajan. Tangannya tampak gemetaran. Napasnya tidak teratur. Onopo? Tadi pas aku selesai cuci piring bekasnya Jenang, persis pas aku lihat ke tampah Jenang, kayak ada perempuan, Mas. Dia seperti ndeprok, rambutnya ruwuk-ruwuk, tangannya seperti orang kate. Dia seperti tidak punya kaki. Jadi yang nempel di lantai itu perutnya. Dia mengendus-endus Jenang itu sambil menjilat-jilat. Aku kaget. Dia juga kelihatan kaget. Pas aku teriak, dia terus langsung lari. Tapi tidak dengan kaki. Dia menyeret tubuhnya jalan dengan tangannya. Tapi jalannya cepat sekali. Aku melempar dia dengan panci, tidak kena. Jalannya cepat sekali. Bukan jalan, kayak nyeret-nyeret tapi cepet banget. Bule bercerita dengan suara yang bergetar. Rupane piye? Mboten ngertos, Pak, ketutupan kalian rambut. Kula mboten mesakne jelas. Wong kula pun wedi kalian kaget. Coba bukaan godhong tutupe Jenang. Pak Le membuka daun pisang penutup jenang tersebut dan terkejut hingga melemparkan daun pisang itu. Jenang itu sudah berair dan benyek, seperti jenang basi yang dibiarkan berhari-hari. Ya kuwi, nek panganan disenggol lelembut. Kok iya, tambah aneh-aneh saja. Kakek melihat ke arah Bayu, lalu bergantian ke arah Pak Le. Golek kanca bengi iki kabeh turu nang bale ae. Gelar maneh klosone aja turu dhewean. Gak genah iki. Tak pikir biasa. Tapi kok yo nambah nemen. Ini ada apa toh kek sebenarnya? Bayu semakin kebingungan, wajahnya ikut menegang. Perkara begini le, kita tidak benar-benar bisa mengerti. Kita cuma meraba-raba maksudnya bagaimana. Ada perkara-perkara yang tidak benar-benar bisa mengerti dengan terang. Pak Le keluar. Bule bertanya kepada kakek. Niki kula buang boten punapa, Pak. Menunjuk ke tampah jenang. Buang wae. Buang sing ado sisan. Wis gak ana kanggone. Jawab kakek. Bule keluar, kakek mendekat kepada Bayu. Rasa wedi. Menungso itu tidak akan kalah dengan makhluk halus. Kecuali kita menyerahkan diri kita ini. Dugaan kakek memang ada hubungannya dengan Bayu. Tapi kakek belum tahu persisnya bagaimana. Nduk, jaluk tulung gelarne kloso ning ngarep ya. Bayu tidak bisa tidak bertanya kepada kakeknya. Kakek, kemarin bilang ada yang senang saya datang. Maksudnya gimana? Ya, kakek tidak tahu persisnya. Tapi pada waktu kamu mau datang, langit itu kelihatan cerah sekali.
Terus burung-burung di hutan berkicau ramai sekali. Itu pertanda bagus. Makanya kakek bilang mereka itu tidak jahat. Lah, yang kakek tidak menyangka kok malam ini sampai kejadian seperti ini. Beda sekali. Dulu itu kalau mau datang musim hujan, ada yang mau hamil, waktu panennya mau bagus. Tanda-tandanya sama seperti itu. Tapi kok yang sekarang ini tanda-tanda satu sama yang lain malah bertolak belakang. Kakek biasanya bisa membaca hal-hal begini toh. Wong Jawa itu ilmunya titen yuk. Simba itu cuma niteni, tapi tidak pernah yang sampai seperti malam ini. Tapi Bayu bisa melihat bahwa kakeknya menyimpan sesuatu. Ada yang hendaknya dikatakannya tetapi ditahan. Kakeknya melihat kepada Bayu. Wes, ayo kita ke depan. Bayu berjalan ke depan. Tikar sudah digelar. Bayu baru sadar bahwa kakeknya masih ada di dapur. Ketika Bayu kembali ke dapur, kakeknya sedang menutup mata, menarik napas dan menghembuskannya. Lalu melihat kepada Bayu tersenyum simpul. Wes, ayo ke depan. Pak Lek datang membawa 3 orang laki-laki lain. Bayu melihat ketiganya dalam bancakan tadi sore. Simba, Mbak Yu, dan Mas Bayu istirahat saja di dalam. Kami berjaga di luar malam ini, ujar seorang di antara mereka. Digawene kopi apa gawe dhewe? Mengko wae Mbak, tak gawe dhewe. Aja lali ndedonga sadurunge turu yo. Di mengko para esok aku tangekno yo. Pak Lek mengiyakan. Bayu, coba istirahat. Kalau ada mimpi yang aneh-aneh, ojo direken. Itu semua cuma mimpi. Yang diingat-ingat mimpi yang menjelang pagi saja. Itu puspo tajem. Itu wangsit. Kalau katanya orang Jawa. Bayu jujur sebenarnya tidak nyaman dengan semua pengalaman selama di P dan Bayu sendiri bisa merasa bahwa memang ada yang seperti mengincarnya. Tapi Bayu tidak mau berspekulasi. Bule memberikan bantal dan selimut. Paling tidak dia merasa aman karena ada orang yang menjaganya malam ini. Dan keluarga ini benar-benar keluarga yang melindunginya. Bayu dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihinya. Bayu bisa merasakan kasih mereka tulus. Mungkin sebenarnya mereka sama-sama tidak mengerti dengan Bayu. Tapi hidup mereka yang tenang seperti diacak kadut dengan peristiwa-peristiwa seharian ini. Nyatanya mereka tidak menyalahkannya. Mereka justru menyediakan diri mereka berepot-repot mengurus hal-hal tersebut. Dan tidak kelihatan mereka yang keberatan. Diam-diam ada yang hangat di dalam dadanya. Bayu baru bertemu orang-orang ini 2 hari. Dan dia merasa inilah keluarga. Entah apa yang terjadi besok. Di pagi hari adalah sorga. Ketika matahari baru menglihatkan dirinya di sisi timur. Dari berbalik pepohonan di hutan belakang desa, semburat hangat keemasan menyapa seisi desa. Tajuk-tajuk dedaunan yang saling bersaling silang, merajut teduh yang hanya bisa diceritakan puisi. Sisa ketegangan semalam disapu oleh barisan penduduk desa yang berdayun, menyunggi keranjang untuk berangkat ke Tegalan. Beberapa pria berbadan tipis tetapi sekal memanggul cangkul di bahu liat mereka.
Bule sudah menyinggahkan tikar dan bantal di balai depan. Seolah tak terjadi apapun beberapa jam yang lalu. Bule juga sudah selesai memasakkan sayur daun kelor, tempe dan sambal korek. Kakek menganyam daun kelapa untuk dijadikan wadah perkakas. Sedang di kamar mandi terdengar dak-dok Pak Lek yang membenarkan rak bambu di kamar mandi. Bule tersenyum menatap Bayu. Sudah segar siap untuk berangkat ke sekolah. Sarapan dulu yuk. Makasih Bule. Jangan dipikirkan ya yang terjadi semalam. Hari baru, cerita baru. Semoga kali ini semuanya baik. Tidak mengalami yang aneh-aneh kan selama tidur semalam? Tidak Bule. Katanya Simba nanti agak kesiangan, mau diajak ke Mbah Suroso. Wes, kamu siap-siap atau ngapain aja dulu. Tetap hati-hati ya. Bule mulai percaya hal-hal seperti ini. Gak tahu yuk. Mau tidak percaya itu Bule tidak punya penjelasan untuk yang terjadi semalam. Kalau Bule tidak mengalami sendiri, mungkin beda ceritanya yuk. Lah semalam itu kayak diberondong hal-hal seperti itu. Mau tidak percaya bagaimana? Semoga semua baik ya Bule. Semoga yuk. Bayu mau telepon ayah sama mama dulu pagi ini. Iya, kabari biar mereka tidak khawatir. Orang tua itu tenang kalau dapat kabar dari anaknya yuk. Bule mengambil napas panjang. Bayu bisa membayangkan sekian belas pernikahannya dengan Pak Lek. Keduanya belum mendapatkan momongan. Bayu merasa diperlakukan seperti adik tetapi juga seperti anak oleh mereka berdua. Beranjak ke kamar mandi, Bayu masih melihat Pak Lek sibuk dengan raknya. Dibantu Pak Lek. Boleh Le? Ada beberapa bambu yang sudah Pak Lek bilah di luar. Tolong dibawa masuk ya. Bayu mengambilkan dan meletakkannya di sebelah Pak Leknya. Sudah lama Yu, tidak pernah ada hal-hal seperti ini di kampung sini. Sejak masuknya listrik dan HP sudah jarang ada cerita-cerita seperti yang terjadi semalam. Jadi Pak Lek seperti kembali ke zaman kecil dulu. Ayah, kok gak pernah cerita yang begitu-begitu ya Pak Lek? Bapakmu itu kan sejak kecil tidak tinggal di sini Yu. Dulu kalau liburan semester pas kuliah, paling di sini ya cuman beberapa hari. Lamanya di Pak Simon. Lawong Pak Simon yang membesarkan, ya wes. Pak Lek itu kadang merasa Simba itu seperti punya perasaan bersalah kepada bapakmu. Tidak membesarkannya sendiri. Tapi, yo piye yo. Kondisi zaman dulu kan beda sama zaman sekarang. Tapi Opa Simon sama Simba itu punya hubungan gimana? Kok ayah dititipkan di sana Pak Lek? Pak Leknya mengikatkan beberapa bambu dengan bambu lain yang dibesat menguatkan dengan memasang pasak di kedua bambu yang sudah terikat. Bayu kagum melihat betapa cekatan Pak Leknya dalam urusan seperti itu. Pak Simon kan punya anak Mbak Ratna. Mbak Ratna itu dulu sering sakit-sakitan ketika kecil. Terus gak tahu bagaimana dengar tentang desa ini. Katanya desa ini udaranya bagus, suasananya nyaman. Jadi kalau buat pengobatan bagus, bisa mempercepat kesembuhan. Zaman itu kan keluarga Simba cukup terpandang. Bukan keluarga kaya tapi dituakan. Pak Lek tidak tahu persis sakitnya apa. Wong waktu itu belum lahir. Kalau dari cerita Mbah Putri, pokoknya ya sering muntah darah begitulah. Pas ditaruh di sini kok sembuh. Iya Pak Lek. Bayu juga pernah ketemu Tante Ratna. Kalau ketemu Bayu sama Sarah, biasanya gemesnya berlebihan. Sampai gede gini kalau ketemu aku diciumin.
sampai pipiku habis rasanya. Aku dengar sudah pindah keluar pulau ya? Iya, ke Kalimantan Pak Lek. Lah Pak Lek dulu kalau pas dikasih cerita sama Mbak Putri tidak pernah memperhatikan dengan baik. Apa ya sakitnya Mbak Ratna itu berhubungan dengan hal-hal seperti ini ya? Pak Lek berusaha mengingat. Halah, ya wes lupa yuk. Bayu tersenyum. Kamu mau mandi toh? Sebentar ya, ini tinggal sedikit. Pak Lek juga mau ke Tegalan. Makasih sekali Pak Lek. Bayu diperlakukan baik sekali. Lah wong keluarga, kamu ini kok ya ada-ada saja. Bayu keluar telepon ayah sama mama dulu. Di dekat bambu petung sana itu ya, dekat lapangan. Di situ yang sinyalnya kuat. Iya Pak Lek. Boleh minta air sedikit buat cuci muka Pak Lek? Pak Leknya tertawa. Orang ganteng gak perlu cuci muka ya tetap ganteng yuk. Bayu ikut tertawa. Pak Leknya keluar sebentar. Bayu mengambil air dan membilas wajahnya. Bayu keluar berjalan ke arah bawah lapangan. Sepanjang jalan dia bertemu dengan orang-orang desa. Cerita tentang kejadian semalam tentu sudah tersebar ke seluruh penjuru desa. Ketika dia melewati beberapa rumah, dia bisa melihat orang-orang yang menyapanya. Dari tatapan mereka, Bayu tidak melihat bahwa orang-orang itu marah atau semacamnya. Yang nampak justru tatapan mata kasihan. Bayu menyapa mereka, mereka membalas dengan ramah. Andai saja tidak ada cerita beberapa hari ini, desa ini adalah sebuah desa yang sangat nyaman untuk tinggal. Bayu bisa membayangkan bagaimana Tante Ratna yang katanya sakit bisa sembuh di sini. Dengan dukungan perlakuan orang-orang sekitar yang seperti ini, siapa yang tidak akan kerasan? Beberapa orang bertanya kepadanya hendak kemana. Bayu menjawab mereka hendak menelpon orang tuanya di lapangan. Beberapa orang nampak saling berpandangan. Hati-hati yo mas, tempatnya agak wingit. Sebutan untuk tempat yang nuansanya mistis. Tidak selalu berarti angker yang menakutkan, tapi memiliki atmosfer yang berbeda. Nggih. Bayu akhirnya bisa melihat lapangan itu lebih dekat. Agak berbeda dari yang dia ingat dalam mimpinya. Dalam mimpinya lapangan itu serupa tanah yang luas dengan rumah-rumah kayu di kiri kanannya. Pohon bambu hanya tersisa beberapa rumpun. Tapi kenyataannya pohon bambu itu justru berrelung-relung, berjajar dari sisi ke sisi menutupi lapangan bagian barat. Ketika berada di bawah rerumpun bambu itu, Bayu seperti berada di dalam naungan, rerusuk Maha Akbar. Yang menarik adalah angin tidak meniupkan dedaun bambu ke lapangan. Tanah lapangan di bawah relung bambu itu bersih. Dedaun bambu tertiup ke sisi sebelah barat. Bayu tidak ingin berpikir yang aneh-aneh, anggap saja semua wajar. Ada beberapa rumah kayu di sekitarnya, tapi tidak persis seperti di mimpinya. Lebih menyerupai dua buah joglo tak berdinding. Pendopo di tengahnya ada sebuah lapangan yang disemen. Mungkin digunakan untuk berjemur dan mengeringkan hasil kebun sebelum dibawa ke pasar atau diambil tengkulak. Bayu bisa membayangkan ketika siang, daerah di dekat rumah kayu pendopo itu pasti panas. Tapi di sekitar lapangan tetap dingin karena naungan relung bambu di sekelilingnya. Belum sempat membuka HP-nya, beberapa pesan muncul terus-menerus. Bayu membuka HP-nya. Ayahnya menelpon beberapa kali di WA tapi tidak terjawab. Jelas wong tidak ada sinyal. Ada WA dari Sarah dan Mama, juga dari beberapa kawan kampusnya. Beberapa grup juga ramai. Bayu seperti baru sadar betapa selama 2 hari ini dia terputus sama sekali dari dunia luar.
dunia yang diakrabinya. Dan begitu hari ini dunia luar itu memberondongnya, ada perasaan yang ganjil. Dia justru merasa tidak nyaman. Dia mulai merasa ketenangan hidup di desa ini lebih membahagiakan. Dia terhubung secara langsung dengan orang-orang sekitarnya, termasuk yang tidak kelihatan. Dunia yang biasa digaulinya justru terasa asing baginya. Tapi yang paling menarik dari semuanya adalah pesan dari mama yang nampak secuil. Kamu gak apa-apa kan? Mama, mimpi gak enak. Bayu membuka pesan itu supaya bisa membaca lebih utuh. Kamu gak apa-apa kan? Mama mimpi gak enak semalam. Mama lihat kayak ada anak kecil yang bergelantungan di tubuhmu. Ada orang-orang pakai baju putih-putih mengelilingi kamu. Cepat telepon mama kalau dapat sinyal. Bayu terkejut dengan apa yang dibacanya. Dia langsung menghubungi mamanya. Ma? Begitu saja mamanya langsung nyerocos di HP. Kamu gak apa-apa sayang. Mama khawatir banget semalaman. Sampai mama tidak bisa tidur. Mama bangunin ayah minta ditemenin. Perasaan mama gak enak banget. Kamu sehat-sehat aja kan?